Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kita sekarang akan membaca tentang kehidupan Jana Suci Antonius Agung. Kehidupan, teks dan konteks. Pada bulan Januari 356 di sebuah gunung terpencil di hamparan gurun yang luas antara Sungai Nil dan Laut Merah, seorang rahib tua meninggal dan dimakamkan di tempat yang tidak diketahui oleh dua muridnya. Seharusnya itu menjadi akhir yang anonim bagi kehidupan yang anonim. Namun, pertapa Antonius memiliki reputasi internasional. Kabar kematiannya menyebar dengan cepat. Serapion, mantan murid dan uskup kota Delta Tamuis, menulis surat kepada dua temannya. Tidak berbicara seolah-olah Gunung Antonius adalah pos terdepan yang jauh di tanah tak bertuan. Sebaliknya, gunung itu telah menjadi pusat kehidupan Mesir. Maka dengan kematian Antonius datanglah gempa susulan yang sudah diperkirakan. Segera setelah tua-tua agung atau elder agung bumi ini, Antonius yang terberkati yang berdoa untuk seluruh dunia pergi, segalanya telah hancur berantakan dan berada dalam penderitaan. Dan murka Allah menghancurkan Mesir. Selagi ia benar-benar di bumi, ia mengulurkan tangannya, berdoa dan berbicara dengan Tuhan sepanjang hari. Ia tidak membiarkan murka Allah turun ke atas kita. Dengan mengangkat pikirannya, ia mencegahnya turun. Namun, sekarang setelah tangan-tangan itu tertutup, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kekerasan murka Allah yang dapat menghancurkan seluruh wilayah itu. Karena itu aku menulis kepadamu, karena gereja-gereja dipenuhi dengan kehancuran dan jalan-jalan kota dipenuhi dengan hujatan. Banyak kejahatan, percabulan, segala macam kekotoran memenuhi kota itu. Kota kita, sumber kerusakan, pikiran-pikiran gila kaum Aryan. Gereja Tuhan tidak memiliki imam. Tempat-tempat suci terbengkelai. Orang-orang telah meninggalkan gereja-gereja dalam keadaan kosong dan kosong. Kemurkaan yang dibicarakan Serapion di sini dimulai sebulan setelah kematian Antonius. Pada bulan Februari 356, kemurkaan ini bermula ketika pasukan kekaisaran atas perintah Kaisar Konstantius mencoba menangkap episkop Alexandria yang cerdik dan populer. Antonius namanya, Athanasius namanya. Jadi Athanasius itu murid Antonius. Pada tahun 356, Athanasius telah memiliki karir yang panjang dan kontroversial. Namun babak baru malah dimulai ketika pelindung kekaisarannya Konstans dibunuh pada tahun 350. Pada bulan Mei 353, Serapion memimpin delegasi Mesir ke Milan untuk membela Athanasius. Beberapa minggu kemudian, panggilan kekaisaran sampai kepada Athanasius, mengundangnya untuk menghadap langsung di hadapan kaisar. Kaisar Konstantius. Athanasius menangkap ambiguitas dalam teks tersebut, yaitu bahwa undangan tersebut mengabulkan permintaan yang diajukan Athanasius sendiri. Ia berkeberatan dengan menyatakan bahwa ia tidak pernah mengajukan permintaan semacam itu. Dan meskipun ia sangat menghargai undangan tersebut, akan salah jika ia meninggalkan tugas-tugasnya yang mendesak di Alexandria. Sebagaimana dicatat oleh seorang cendekiawan, Konstantius telah bertemu tandingannya dalam pengindaran diplomatis.
Sebuah konsili di Arles akhir tahun itu menyatakan Athanasius digulingkan dan mengakui George dari Kapadokia sebagai uskup baru Alexandria. Namun Athanasius tetap pada pendiriannya. Akhirnya sebuah konsili diadakan di Milan pada tahun 355. Itu adalah urusan yang penuh badai. Para pendukung utama Athanasius dan Credo Nicea, Eusebius dari Vercelli, Dionysius dari Milan, dan Lucifer dari Cagliari diasingkan setelah Paus Liberius wafat tahun 366 menulis surat yang mendukung mereka. Ia diculik dan dipenjarakan. Seorang Nikia lain yang belak-belakan, Hilary dari Poitiers sekitar tahun 315 sampai 364 diasingkan tahun berikutnya. Konstantius menganggap penolakan Athanasius atas panggilannya sebagai pengkhianatan tingkat tinggi dan memerintahkan penangkapannya. Pada malam 8 Februari 356, Athanasius memimpin ibadah malam di salah satu gereja utama di kota itu. Gereja Jana Suci Theonas, komandan militer Adipati Sirius mengepung gereja itu dengan tentara lebih dari 5.000 orang. Menurut catatan Athanasius, gereja tentu saja ketakutan. Jemaat tentu saja ketakutan. Untuk mencegah kepanikan, Athanasius tetap di kursinya dan meminta diakon melantunkan sebuah mazmur. Dan gereja menjawab dengan refren yang mantap. Karena kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya. Tiba-tiba para prajurit menyerbu masuk, pedang terhunus dan anak panah berterbangan. Athanasius mengaku ia tinggal di tempat suci itu hingga saat-saat terakhir, hingga sebagian besar telah melarikan diri. Kemudian dalam kekacauan itu ia dibawa pergi oleh para klerusnya dan oleh para biarawan yang ada di sana bersama kami. Selama hampir 6 tahun ia menjadi penjahat, dikejar oleh polisi Kekaisaran Rutinus dan Agulia yang mengunjungi Alexandria sekitar tahun 370 melaporkan semangat yang digunakan para penguasa. Athanasius kini menjadi buronan di seluruh dunia dan tak ada lagi tempat persembunyian yang aman baginya. Tribun, gubernur, bangsawan, dan bahkan pasukan dikerahkan atas perintah kekaisaran untuk memburunya. Hadiah ditawarkan kepada para informan untuk menangkapnya hidup-hidup jika memungkinkan atau setidaknya kepalanya. Dengan demikian seluruh kekuasaan kekaisaran diarahkan dengan sia-sia terhadap orang yang bersama Tuhan. Pencarian itu meluas dan jauh-jauh di selatan di Thebaid, biara Pakomian di Po tiba-tiba dikepung pada suatu malam oleh sebuah detasemen militer. Komandannya seorang adipati bernama Artemios merawat para prajurit masalah sebagai operasi militer, memerintahkan agar tidak ada biarawan yang diizinkan meninggalkan halaman biara dengan ancaman hukuman mati. Ia kemudian memasuki biara dengan kapak perang di tangan dan dikelilingi oleh pengawal dan pemanah mengumumkan, Athanasius, uskup agung, adalah musuh kaisar. Kami telah mendengar bahwa ia bersembunyi di antara kalian. Sel-sel digeledah, tetapi Athanasius tidak ditemukan. Kali ini pelariannya menjadi legenda. Sastra selanjutnya akan menceritakan kisah-kisah picisan tentang nyaris celaka dan pelarian spektakuler. Sebagian besar waktu tampaknya ia bergerak di antara para biarawan gurun. Mereka menyembunyikannya dan menjadi mata dan telinganya, semacam jaringan intelijen.
yang memungkinkan untuk terus mengikuti perkembangan dan mengelola gereja di bawah tanah. Kembali di Alexandria, ada kemarahan yang dirujuk oleh surat Serapion. Athanasius dan Historia A. C. Pala yang anonim menggambarkan masa pemerintahan teror. Terjadi penggeledahan dan penyitaan yang kejam. Rumah-rumah pendukung kaya disita atau dirobohkan begitu saja. Sebagaimana Athanasius mengeluh, di mana ada rumah yang tidak mereka rusak, di mana ada keluarga yang tidak mereka rampas. Dengan dalih mencari lawan mereka, makam apa yang tidak mereka buka, berpura-pura mencari Athanasius. Padahal tujuan utama mereka adalah menjarah dan merusak semua yang menghalangi jalan mereka. Kaum pagan memanfaatkan kekosongan kekuasaan dan mengobrak-abrik gereja agung yang baru saja selesai dibangun, menyita perabotan dan tirainya untuk api unggun besar. Para uskup dan perawan yang ditahbiskan yang setia kepada Athanasius dianiaya, dipenjara, bahkan disiksa. Dan pasokan roti yang disubsidi pemerintah yang pernah didistribusikan oleh gereja-gereja ditolak untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kota itu. Melalui semua itu, terlepas dari ancaman dan kebrutalan, ia lolos dari pengkhianatan. Sebagaimana dicatat oleh R.P.C. Hanson, kegagalan semua upaya penangkapan Athanasius merupakan bukti popularitas luar biasa dan meluas yang telah diraihnya di kalangan rakyat biasa. Tidak hanya di Alexandria tetapi juga di Mesir. Masa pelariannya ini terbukti menjadi periode produktivitas sastra yang luar biasa. Ia membela karirnya dan mencatat pergumulan baik dalam Apology for Flights maupun Apology to Constantius, serta dalam History of the Aryan yang rahasia dan penuh fitnah. Dua risalah lainnya, surat kepada uskup Mesir dan Libya serta tentang konsili Ariminum dan Seleukia, memperingatkan dengan nada mengancam tentang kredo Arian baru yang harus ditandatangani para uskup dengan ancaman pengasingan. Menentang hal ini, ia berargumen seperti yang telah ia lakukan sepanjang tahun 350-an, bahwa kredo konsili Nicea merupakan pernyataan terbaik tentang keilahian Kristus. Selama pengasingan yang sama, Athanasius menerima surat dari sahabat lamanya, Serapion, yang meminta nasihat tentang cara menjawab argumen-argumen yang diajukan oleh beberapa orang yang menyangkal keilahian Roh Kudus. Athanasius mengangkat pertanyaan teologis baru di dalam surat-surat mengenai Roh Kudus dan dengan demikian merintis sebuah teologi yang membuahkan hasil beberapa tahun kemudian dalam tulisan-tulisan generasi baru Nisene, para bapa Kapadokia seperti Basil dari Kaisaria, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nisa. Demikian pembacaan pertama dari kehidupan Jana Suci Antonius. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Shalom.